Di tengah gemerlap kawasan Glodok, Jakarta Barat, berdiri sebuah gedung megah yang dulunya menjadi pusat hiburan malam terkenal. Gedung itu dikenal dengan lantai 8-nya yang eksklusif, tempat karaoke mewah dengan suasana gemerlap lampu neon dan musik yang memikat. Namun, gedung itu kini kosong, menjadi monumen bisu tragedi yang tak terlupakan. Malam itu, di awal Januari, gedung tersebut dipenuhi oleh tawa dan nyanyian para pengunjung. Ruang karaoke di lantai 8, yang dikenal dengan layanan VIP, penuh dengan pengunjung yang menikmati malam mereka. Di sudut ruangan, seorang wanita bernama Maya, mengenakan gaun merah mencolok, sedang bernyanyi dengan suara yang memukau. Semua mata tertuju padanya. Tapi di tengah kemeriahan itu, ada sesuatu yang tidak beres. Bau hangus mulai tercium, diikuti dengan asap yang merayap perlahan dari ventilasi udara. "Tolong, ada api!" teriak seorang staf. Kepanikan segera melanda. Orang-orang berlari mencari jalan keluar, tapi api sudah menyebar dengan cepat, membakar lorong-lorong dan memotong akses ke tangga darurat. Di lantai 8, jeritan minta tolong menggema, namun pintu-pintu ruangan terkunci karena sistem otomatis yang gagal. Para pengunjung terjebak, dan satu persatu, suara mereka meredup dalam kobaran api. Beberapa bulan setelah kebakaran itu, gedung tersebut tetap berdiri, tapi tidak ada yang berani mendekatinya. Orang-orang menyebutnya gedung angker. Banyak cerita beredar tentang suara-suara aneh yang terdengar di malam hari. Salah satu saksi adalah Pak Yanto, penjaga malam pertama yang ditugaskan menjaga gedung itu setelah tragedi. Pada malam pertama, Pak Yanto merasa ada yang tidak biasa. Udara di sekitar gedung terasa lebih dingin daripada biasanya. Saat patroli, ia mendengar suara samar-samar dari lantai 8. Awalnya ia mengira itu suara angin, tapi suara itu semakin jelas, suara nyanyian lembut seorang wanita. Dengan rasa penasaran bercampur takut, Pak Yanto naik ke lantai 8. Saat membuka pintu, ia melihat lorong yang gelap gulita. Tapi di ujung lorong, ia melihat cahaya samar, seperti pantulan lampu neon. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas suara nyanyian itu. Hingga ia melihat sosok wanita bergaun merah berdiri membelakanginya, menyanyi dengan suara merdu. "Ibu, Anda siapa?" tanya Pak Yanto dengan gemetar. Wanita itu berhenti menyanyi dan perlahan berbalik. Wajahnya yang hangus terbakar membuat Pak Yanto menjerit dan berlari turun, meninggalkan gedung. Cerita tentang kejadian mistis itu menyebar dengan cepat. Orang-orang yang penasaran mulai berdatangan, mencoba masuk ke gedung itu. Beberapa berhasil mencapai lantai 8, tapi semuanya mengalami kejadian yang serupa. Ada yang mendengar suara langkah kaki yang mengikuti mereka, ada yang melihat bayangan bergerak di sudut mata, dan ada pula yang merasa tangan tak terlihat menyentuh mereka. Seorang pemuda bernama Faisal, yang kehilangan saudaranya dalam tragedi itu, memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia membawa kamera dan alat perekam suara, berharap menemukan bukti keberadaan arwah di sana. Saat tiba di lantai 8, Faisal merasa suasana menjadi sangat berat. Ia mendengar suara-suara samar, seperti orang-orang menangis. Ketika ia memutar balik kamera, ia menangkap sosok bayangan yang bergerak cepat di belakangnya. Ketika memutar ulang rekaman suaranya di rumah, Faisal mendengar jelas suara wanita yang berbisik, "Minta tolong. Kami masih di sini. Tolong kami." Faisal akhirnya memanggil seorang paranormal bernama Busri untuk membantu. Saat Busri memasuki gedung, ia langsung merasakan energi yang sangat gelap di lantai 8. Ia membawa sesajen dan lilin untuk melakukan ritual. Saat meditasi, Busri mendapatkan penglihatan tentang malam kebakaran. "Lantai 8 ini bukan hanya tempat tragedi," kata Busri. "Ada kutukan lama yang mengunci arwah-arwah di sini. Sebelum gedung ini dibangun, tempat ini pernah digunakan untuk ritual gelap. Mereka mengorbankan nyawa untuk kekayaan, dan kutukan itu tetap ada hingga sekarang." Busri mencoba membebaskan arwah-arwah tersebut dengan doa dan ritual. Namun,
Setiap kali ia mencoba, sesuatu yang tak terlihat melawan. Energinya sangat kuat. Mereka yang terjebak di sini tidak bisa pergi, kecuali kutukan ini dihancurkan, kata Bu Sri. Ritual Bu Sri memuncak pada malam ketiga. Bersama tim kecil yang terdiri dari Faisal dan beberapa asisten paranormal, mereka kembali ke lantai 8. Lilin dinyalakan di setiap sudut, membentuk lingkaran pelindung. Namun, suasana semakin mencekam saat angin dingin bertiup dari arah lorong yang gelap. Bayangan-bayangan mulai muncul di dinding, bergerak meski tak ada sumber cahaya yang mengarah ke sana. Suara-suara berbisik berubah menjadi teriakan-teriakan yang memilukan. "Tolong kembalikan kami," jerit suara wanita, diikuti dengan isak tangis anak-anak. Ketegangan memuncak ketika salah satu asisten Bu Sri tiba-tiba terseret ke tengah ruangan oleh kekuatan tak terlihat. Ia berteriak panik, tubuhnya melayang beberapa meter sebelum jatuh dengan keras. "Mereka marah," kata Bu Sri dengan napas terengah. "Mereka tidak ingin diganggu." Bu Sri melanjutkan ritual dengan membaca doa-doa yang lebih kuat. Namun, di tengah-tengah itu, sosok wanita bergaun merah muncul. Kali ini wajahnya lebih jelas, penuh luka bakar yang meleleh. "Kamu tidak akan bisa menyelamatkan mereka," katanya dengan suara serak. "Kutukan ini adalah kehendak mereka yang dulu memanggilku." Dari ritual itu, terungkap bahwa wanita bergaun merah adalah korban ritual gelap yang dilakukan oleh pemilik tanah sebelumnya. Ia dikorbankan untuk kekayaan dan kekuasaan, tetapi arwahnya tak pernah tenang. Ketika gedung karaoke dibangun di atas tanah itu, energinya terbangkitkan kembali. Namun, Bu Sri menyadari bahwa kutukan itu bisa dihancurkan jika mereka menemukan benda yang menjadi pusat energi gelap. Setelah pencarian intensif, mereka menemukan sebuah cermin antik di ruang penyimpanan lantai 8. Cermin itu, meskipun pecah dan hangus sebagian, memancarkan aura gelap yang luar biasa. Dengan keberanian terakhir, Bu Sri memimpin ritual pemusnahan cermin itu. Ketika cermin dihancurkan, jeritan panjang menggema, seolah-olah ratusan suara berteriak bersamaan. Ruangan terasa berguncang sebelum akhirnya sunyi. Setelah ritual selesai, lantai 8 terasa lebih ringan. Namun, tidak semua arwah pergi. Beberapa dari mereka, termasuk wanita bergaun merah, masih terlihat di sudut ruangan, tetapi kali ini mereka tidak menyerang. Mereka hanya berdiri diam, menatap dengan mata kosong sebelum menghilang perlahan. Gedung itu akhirnya dihancurkan beberapa bulan kemudian. Namun, orang-orang sekitar tetap melaporkan kejadian aneh di malam hari. Beberapa mengaku melihat bayangan wanita bergaun merah di sekitar lokasi bekas gedung. Kutukan mungkin telah dilemahkan, tetapi cerita tentang lantai 8 masih hidup, menjadi legenda horor yang terus menghantui mereka yang mendengarnya. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe.